Sahabat Bawaslu, walau di tengah pandemi, pilkada harus tetap berjalan. Alokasi anggaran saat ini difokuskan pada fasilitasi alat pelindung diri dan pemanfaatan teknologi. Misalnya strategi dan inovasi harus dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Lantas, bagaimanakah inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dalam pengawasan pilkada 2020? Simak dan ikuti terus liputannya. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar mengunjungi beberapa Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Fritz ini untuk melihat situasi dan kondisi Bawaslu di daerah. Fritz memberikan berbagai arahan dan semangat kepada para pengawas di daerah, terutama bagi daerah yang sedang menyelenggarakan Pilkada 2020. Menurut Fritz, Pilkada 2020 ada perbedaan dengan pelaksanaan Pilkada atau pemilu sebelumnya. Sebab Pilkada 2020 digelar di tengah situasi adanya pandemi COVID-19. Situasi tersebut tentu akan menjadikan pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Fritz menyebut Pilkada 2020 ada dua protokol yang harus ditaati, yakni protokol pemilihan dan protokol kesehatan. Pihaknya menegaskan bahwa saat ini kita harus menghadapi kebiasaan baru dalam segala aktivitas kerja kita. Protokol COVID-19 dan pemanfaatan teknologi informasi mutlak harus dimaksimalkan penggunaannya. Sahabat Bawaslu, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Fritz Edward Siregar selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi dari Bawaslu Republik Indonesia. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengawasan pada media sosial, Pak. Yang pertama, di masa pandemi ini tingkat peningkatan intensitas penggunaan media online itu tentunya sangat meningkat, Pak. Lantas bagaimanakah strategi pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu terkait hal ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Memang harus kita akui memang terkait dengan pengaturan di media sosial itu lebih banyak diatur di dalam undang-undang pemilu dibandingkan dengan undang-undang pilkada. Tapi bukan berarti tidak ada pengawasan di media sosial. Artinya Bawaslu tersebut tetap melakukan fungsi pengawasan di media sosial karena pertama itu merupakan sebuah perintah undang-undang untuk melakukan fungsi pengawasan dan juga untuk melihat bahwa sekarang tren itu kan semakin banyak dipergunakan di media sosial. Jadi kalau kita lihat media sosial itu akan dipakai dalam kampanye. Tapi kan kampanye itu dalam artian apa? Apakah itu sebuah iklan partai politik, iklan perseorangan, apakah ini sebuah foto ataupun dia melakukan pertemuan secara daring dengan para calon pemilih. Itu kan juga merupakan sebuah bagian daripada kampanye. Sehingga kami akan melakukan tim cyber di mana setiap Bawaslu Kabupaten Kota itu akan ada punya tim cyber di masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota akan melihat pada saat ada sebuah postingan di sebuah media sosial akan melihat apakah ini sebuah pelanggaran netralitas ASN, apakah ini sebuah pelanggaran pidana sebagaimana yang diatur oleh pasal 69 daripada Undang-Undang 10 tahun 2016 sehingga dibutuhkan pembahasan untuk tindak lanjut atau merupakan ini pelanggaran undang-undang lain misalnya Undang-Undang ITE ataupun di pasal 15 dan 16 dari KUHP. Kemudian Pak, yang kedua, bagaimana Bawaslu itu memastikan jajaran Bawaslu di bawah ataupun Panwascam untuk memastikan mereka itu melek teknologi, Pak, pada masa pandemi ini? Untuk melek teknologi kan kita bisa melihat bahwa pertama sekarang misalnya Bawaslu Kabupaten Kota sering memakai Zoom misalnya. Sebenarnya mungkin terkesan simpel memakai Zoom, tapi itu kan merupakan sebuah lompatan teknologi juga untuk sebagian Panwascam kita yang mungkin selama ini mempergunakan mobile dengan terbatas. Dan yang kedua kan kita juga punya beberapa mekanisme online seperti GoWaslu ataupun juga untuk Siswaslu misalnya, di mana melalui GoWaslu teman-teman bisa langsung mengisi apabila ada ditemukan laporan ataupun sebuah dugaan pelanggaran, kan bisa mengisi melalui GoWaslu sebagai bagian daripada VOA untuk melaporkan hasil pengawasan. Itu salah satu cara untuk kita mengajak masyarakat, mengajak para pengawas pemilu kita untuk lebih aktif dan engage dengan penggunaan teknologi. Baik. Yang terakhir nih Pak, bagaimana Bapak selaku koordinator di bidang kehumasan, peran dari kehumasan di Jawa Tengah, bagaimana nih Pak harapannya ke depan? Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, saya rasa sebagai seorang penyelenggara pemilu kan kita punya tugas bukan sekedar untuk mengawasi, tapi kita juga punya tugas untuk bagaimana bisa memastikan kepada masyarakat untuk bisa hadir di TPS pada hari pemungutan suara. Memang kita punya tugas juga untuk mengajak masyarakat untuk menjadi bagian daripada pengawasan partisipatif.
Tapi memang harus disadari pada saat ini, pada saat social distancing, pada saat kita tidak bisa bertemu langsung secara tatap muka, harus dapat mempergunakan metode lain. Makanya metode untuk penggunaan daring ataupun juga untuk melakukan pertemuan-pertemuan atau dalam berbentuk gambar ataupun meme-meme yang menarik untuk dilihat, sehingga orang bisa tahu kalau menemukan dugaan pelanggaran itu mau kemana ya, kemudian kalau mau minta informasi itu mau kemana ya. Itu kan bagian daripada partisipasi masyarakat yang harus kita encourage untuk mau terlibat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali ke Jakarta, semoga selamat sampai tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak. Untuk pemanfaatan teknologi informasi, nantinya pengawas partisipatif atau pelaporan dapat dilaksanakan dengan daring. Hal ini sangat memungkinkan karena saat ini Bawaslu sedang mengembangkan hal tersebut yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Peran Bawaslu harus mampu beradaptasi walau di tengah pandemi. Kuatkan tekad, atur strategi, dan perbanyak inovasi. Mari bersama kita sukseskan pesta demokrasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.